akuntansi untuk dana pensiun. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu program pensiun. Program pensiun adalah perjanjian yang menyatakan bahwa pemberi kerja akan memberikan tunjangan kepada karyawannya setelah ia pensiun atas jasa-jasa yang telah ia lakukan selama bekerja di perusahaan. Nah, di sini program pensiun akan terbagi menjadi dua, yaitu pertama ini, kedua ini. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Dalam program ini pemberi kerja setuju untuk mengkontribusikan ke dalam sebuah perwalian pensiun suatu jumlah tertentu selama periode tertentu berdasarkan rumus yang ditetapkan. Rumus tersebut memperhitungkan faktor-faktor seperti umur, lama masa kerja karyawan, laba pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Program ini hanya menetapkan kontribusi dari pemberi kerja, sedangkan besarnya tunjangan yang nantinya akan dibayarkan kepada karyawan tidak ada ketetapannya. Jumlah tunjangan pensiun yang nantinya akan diterima karyawan tergantung dari pertama, jumlah awal yang dikontribusikan kepada perwalian pensiun, kedua, laba yang terakumulasi dalam perwalian, dan ketiga, perlakuan terhadap pengurangan dana karena karyawan lain mungkin pensiun sebelum waktunya. Yang kedua itu program pensiun tunjangan pasti atau Defined Benefit. Oke. Program ini menetapkan jumlah tunjangan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Jadi, berapa jumlah tunjangan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun nanti sudah ditentukan sebelumnya. Rumus yang biasanya digunakan menetapkan bahwa tunjangan ini merupakan fungsi dari sekian tahun masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi karyawan ketika ia menunjukkan di pensiun. Nah, akuntansi untuk pensiun, dua masalah yang muncul dalam akuntansi untuk program pensiun adalah pertama, berapa jumlah kewajiban pemberi kerja dan berapa jumlah kewajiban pensiun yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan kedua, berapa beban atau biaya pensiun untuk periode tertentu. Kewajiban pensiun atau pension obligation pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditanggungan kepada para karyawan atas jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun. Jenis-jenis ukuran kewajiban pensiun: 1. Berdasarkan pada tunjangan yang dijamin sepenuhnya kepada para karyawan. Tunjangan terjamin vested benefit adalah tunjangan yang berhak diterima karyawan sekalipun karyawan tersebut tidak memberikan jasa tambahan dalam program. Sebagian besar program pensiun mensyaratkan seorang karyawan harus memiliki masa kerja minimum sebelum mencapai status tunjangan terjamin. Ukuran ini disebut kewajiban tunjangan terjamin vested benefit obligation. Kedua, berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program, baik yang terjamin maupun yang tidak terjamin, dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku sekarang. Ukuran kewajiban ini disebut akumulasi kewajiban tunjangan. 3. Berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran kewajiban ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan. Dari ketiga ukuran tersebut, pada umumnya profesi akuntansi menggunakan proyeksi kewajiban tunjangan, yaitu nilai sekarang tunjangan yang terjamin dan yang tidak terjamin diaktualkan sampai dengan tanggal sekarang berdasarkan tingkat gaji masa depan karyawan. Akan tetapi dimungkinkan juga untuk menggunakan akumulasi kewajiban tunjangan dalam situasi-situasi tertentu. Komponen beban pensiun. 1. Biaya jasa merupakan beban yang disebabkan oleh kenaikan beban tunjangan pensiun atau koreksi kewajiban tunjangan kepada karyawan atas jasa yang mereka berikan selama tahun berjalan. Aktuaris menghitung biaya jasa atau service cost sebagai nilai sekarang tunjangan baru yang diperoleh karyawan selama tahun berjalan. 2. Bunga atas kewajiban. 3. Mengembalikan aktual atas aktiva program merupakan kenaikan dana pensiun yang berasal dari bunga, dividen serta perubahan yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi dalam nilai pasar wajar aktiva program. Yang keempat, amortisasi biaya jasa sebelum yang belum diakui, yaitu penghargaan yang diberikan kepada para karyawan di perusahaan atas tahun-tahun masa kerja yang telah dijalani sebelum tanggal inisiasi atau dimulainya program pensiun tunjangan pasti. Biaya jasa sebelumnya, PSC atau prior service cost, ini harus diamortisasi karena tunjangan yang berlaku surut atau retroaktif. Tidak boleh diakui sebagai beban pensiun seluruhnya pada tahun amandemen atau tahun dimulainya program pensiun tersebut. Tetapi harus diakui selama periode masa kerja karyawan yang diperkirakan akan menerima tunjangan melalui program.
Metode amortisasi yang biasa dipakai adalah metode jumlah tahun masa kerja, tetapi diperbolehkan juga metode alternatif, yaitu dengan metode garis lurus sepanjang sisa masa kerja karyawan rata-rata para karyawan. 5. Keuntungan atau kerugian. Jadi demikianlah presentasi singkat yang saya sampaikan tentang akuntansi untuk dana pensiun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Saya sangat berkeyakinan bahwa video yang saya buat pada kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini saja. Saya Rizky Putra Adiantara dari kelas 4B1 Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Memohon maaf atas kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.